silaturahmi, membuka komunikasi, serta menjawab permasalahan di tengah masyarakat. Radio Kartini FM 94,2 Jepara menggelar dialog interaktif Bupati Menyapa, Bapak Dian Kristiandi Esos. Ya, Kamas Makyu, masih dari 94,2 LPPL Kartini FM Jepara. Siang hari ini kami bahagia rasanya bisa menjumpai Anda dalam tajuk acara dialog interaktif Bupati Menyapa dengan tema program Trisula dan evaluasi PTSL di Kabupaten Jepara. Untuk itu, Kamas Makyu, siang hari ini buat Anda yang ingin bergabung berdialog langsung bersama Bapak Bupati Jepara, Bapak Haji Dian Kristiandi Esos, bisa bergabung melalui line telepon Kartini FM di 591-290, SMS dan WhatsApp di 081325050387. Jangan lupa Anda bisa tinggalkan komentar di akun Facebook Kartini dan di live Facebook Kartini. Baik, siang hari ini dialog akan dipandu oleh Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Jepara, Bapak Arif Darmawan Esos MH. Kami persilakan Pak Arif. Oke, Nasya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Bakyu, berbahagia sekali dalam siang yang insya Allah penuh berkah ini kita bisa bertemu lagi dalam dialog interaktif bersama Bapak Bupati Jepara, Bapak Haji Dian Kristiandi. Kang Mas Bakyu, dalam falsafah Jawa kita mungkin mengenal ada istilah sedumuk batuk senyari bumi. Ini filosofi ini mengandung satu pengertian bahwa tanah bagi masyarakat Jawa ini mempunyai satu eksistensi terkait dengan keberadaan dan juga mungkin harga diri, sehingga tanah ini mempunyai makna yang penting bagi orang Jawa. Nah, ini terkait dengan tanah ternyata juga ada beberapa aspek yang perlu diketahui, karena memang terkait tanah ini terkadang ada sengketa yang ternyata ini cukup menjadi satu persoalan yang mendominasi di bidang pertanahan ini. Nah, seperti apa persoalan pertanahan ini lebih jauh akan kita kupas bersama Pak Bupati Jepara yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum, sugeng siang Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Matur nuwun sangat Pak Bupati juga hadir karena ini kita bincang-bincang kita masalah pertanahan. Tentu saja narasumber yang ikut mendampingi Pak Bupati yang pertama adalah Bapak Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang atau BPN Badan Pertanahan Nasional, Bapak Mujiono. Selamat siang Pak Muji. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Pak Muji atas kehadirannya di Radio Kartini. Juga hadir yang mendampingi Pak Muji ini Ibu Maya Afwah. Ini beliau adalah Kasih Pengadaan Tanah. Assalamualaikum Bu Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Matur nuwun Bu Maya. Ini suaranya mantap kayak penyiar ternyata Bu Maya ini. Biasa nyanyi. Nyanyi Nasya dapat saingan Nasya. Juga hadir bersama kita Bu Rini yang memang setia selalu bermasker dimanapun. Tapi kalau sedang siaran boleh dibuka masker Bu Rini. Bu Rini ini Kabak Pemerintahan Setda Kabupaten Jepara. Assalamualaikum, sugeng siang Mbak Rini. Waalaikumsalam, sugeng siang Mas Arif. Matur nuwun sangat. Pak Bupati, sebagai pengantar tadi saya sampaikan bahwa ternyata soal pertanahan ini, sengketa kasus pemilikan tanah ini masih mendominasi permasalahan pertanahan di Indonesia. Nah, ini kebijakan Pemkab Jepara ini dalam mengatasi persoalan pertanahan di Jepara seperti apa, Pak Bupati? Monggo Pak. Baik, Mas Arif dan seluruh pendengar setia Radio Kartini FM. Ini kalau kita berbicara soal tanah itu ya memang menjadi persoalan klasik. Persoalan klasik. Persoalan klasik anak republik ini. Jadi tadi sedumuk batuk senyari bumi. Kuwi kira-kira menggo diartekno ngono ya mung perkara tanah secuil iki dadi ribut ya. Gitu. Tanah secuil itu jadi ribut. Nah, harapannya untuk warga masyarakat Jepara selain membangun kesadaran bahwa ayo mana yang menjadi hak, mana yang tidak menjadi hak, ini kita betul-betul untuk membangun sebuah kesadaran dari masing-masing pribadi. Namun tidak hanya itu. Nah, tentu semuanya ini sebagai pendukung
untuk bisa menyadarkan, kita tentu akan melaksanakan bersama BPN tadi untuk program PTSL ya. Program PTSL itu agar supaya warga masyarakat seluruh kabupaten ini diberikan bentuk fasilitasi sebenarnya ini. Ini fasilitasi dari program pemerintah sehingga warga masyarakat ayo, dan dorongannya justru adalah para petinggi menurut saya. Para petinggi untuk mengambil komitmen bahwa ini adalah kehadiran negara yang diwakili oleh pemerintah. Pak petinggi dan seluruh jajaran ini juga menjadi bagian daripada itu. Nah, oleh karenanya dalam konteks ini tentu keterlibatan daripada tokoh agama, tokoh masyarakat, dan yang mempunyai objeknya itu adalah warga begitu ya. Ini semuanya memang harus menjadi satu kesatuan untuk menyiapkan sehingga ketika terjadi persoalan perselisihan, kalau semua stakeholder ini nanti akan ada terlibat di dalamnya, insya Allah itu akan bisa terselesaikan dengan baik. Sehingga dengan satu tujuan, ya dengan pensertifikan tanah ini bukan berarti aku ngakon utang gitu ya. Nah, tapi ini kan juga bisa dimanfaatkan ketika warga masyarakat ingin melakukan satu kegiatan usaha dan itu juga bisa diagunkan kayak begitu. Itu salah satu manfaat ketika semua tanah-tanah yang ada di wilayah ini sudah bersertifikat. Juga kemudian ketika ada perselisihan, persengketaan terkait dengan itu, kita sudah mempunyai bukti yang sah atas kepemilikan tanah tersebut. Nah, ini sebagai gambarannya, maka kita menginginkan, kita dukung program pemerintah melalui BPN yang telah melakukan program ini dengan baik. Tentu pemerintah daerah ini akan senantiasa melakukan dukungan penuh terkait dengan program atau keberhasilan daripada program ini. Saya kira itu mungkin Mas. Iya, Pak Bupati, ini sesuai dengan tema dialog kita ini tentang program Trisula. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan lebih jauh Pak Bupati terkait apa itu Trisula. Ini Trisula bukan senjatanya Dewa Siwa, bukan ya. Ini merupakan bentuk komitmen 3 pilar yang ada, yaitu pemerintah Pemda, BPN, dan desa, pemerintah desa. Bisa dijelaskan lebih jauh Pak Bupati tentang Trisula dan apa program ini Pak? Ya, jadi ini tadi sudah saya singgung sedikit sebenarnya. Ya. Kalau kita berbicara soal pensertifikatan tanah, maka nggak akan mungkin bisa terlepas daripada 3 hal ini. Ya. Antara BPN, pemerintah kabupaten, dan pemangku kepentingan ini. Dan pemerintah desa gitu ya. Sebenarnya ini untuk mewujudkan roadmap kita di Badan Pertanahan Nasional gitu ya. Jawa Tengah ini juga mentargetkan cukup banyak sih ini. Jadi semua bidang dalam yang masuk di wilayah desa kelurahan ini terpetakan dengan nomor dan keep no overlap gitu ya. Iya. Gitu ya. Terus tadi sudah saya sampaikan mengurangi sengketa pertanahan juga. Jadi menjaga keberlangsungan pemeliharaan dan data pertanahan. Kalau kita lihat sampai hari ini itu kan masih juga banyak persoalan tanah yang mungkin dulu data-data itu tidak ditata dengan baik oleh pemangku kepentingan. Termasuk kita juga sekarang ini sebenarnya saya menjadi contoh saja. Ada beberapa areal tanah yang dimiliki oleh pemerintah daerah pun juga ini menjadi sebuah sengketa dengan warga masyarakat. Tentu ini berangkatnya adalah dari persoalan data. Nah, salah satu program ini kan kita melakukan sebuah pendataan sehingga di kemudian hari tidak ada persoalan-persoalan dengan tanah-tanah tersebut. Saya kira gitu. Pak Bupati maturun ke Pak Muji. Pak Muji, ini terkait dengan program Trisula ini, mungkin bisa diceritakan lebih lanjut Pak Muji, ini kapan program ini diluncurkan dan sebenarnya target apa yang ingin dicapai dalam program Trisula ini Pak Muji? Monggo Pak Muji. Oke, terima kasih. Program Trisula ini diluncurkan oleh Bapak Kanwil kemarin pada tanggal 8 Juni 2020. Kemudian untuk sebagai informasi bahwa besok pada hari Jumat itu Pak Kanwil akan expose di hadapan Pak Menteri di Jakarta
Kemudian setelah itu Secara virtual apa langsung? langsung Pak, besok itu langsung. Kemarin secara virtual sudah dengan para dirjen dan besok itu dengan Pak Menteri Pak. Ya, dan nanti setelah itu akan di launching oleh Pak Menteri Pak. Pak Menteri ATR. Ya, kemungkinan juga nantinya bisa secara nasional Pak. Jadi ini idenya dari Jateng Pak, idenya pertama tuh dari Klaten Pak. Gagasnya dari Iya, Jateng, ya, Jateng Pak. Pak. Jateng, kemudian ini kita bawa ke ranah nasional dan nanti kalau mungkin bila nanti disetujui oleh Pak Menteri tentunya akan di launching dan mungkin diberlakukan di seluruh Indonesia Pak. Kemudian targetnya Pak kalau untuk Jawa Tengah Pak itu diharapkan Pak tahun 2023 itu semua bidang tanah itu sudah terdaftar Pak, sudah desa lengkap, sudah terpetakan, jadi sehingga diharapkan seperti tadi disampaikan Pak Bupati tidak ada lagi permasalahan-permasalahan. Jadi nanti itu optimis ini Pak Musi. Ya optimis Pak. 2023 bisa. Ya itu, namun demikian juga Pak, tergantung juga kita lihat situasi dan kondisi Pak. Seperti tahun ini kita ketahui pandemi corona ya. Sehingga Pak yang tahun ini itu Luar Pak ya. dugaan, iya. Sehingga Pak tahun ini nih di kita Pak target-target itu di saving Pak anggarannya untuk penanggulangan COVID sehingga target semula seperti Jepara Pak kemarin tuh targetnya itu untuk SHT sertifikat itu 43.750 tapi karena ada pandemi sehingga kena saving Pak sehingga tinggal 9.800 Pak. Tapi ini sudah selesai Pak. Jadi ini tinggal finishing dan kemarin kita bersama Pak Bupati juga sudah mulai menyerahkan kepada masyarakat. Kemarin di Desa Wanusobo, iya ada serahkan, terus kemarin Damar Wulan dan nanti berikutnya Pak. Iya Pak Muji. Mungkin Bu Maya bisa menambahkan soal ini implementasi program ini Bu di lapangan seperti apa Bu? Baik Mas, dalam rangka Trisula ini implementasinya nanti diharapkan nanti di tahun 2023 itu semua desa di Kabupaten Jepara sudah lengkap. Ya. Yang implementasi yang saat ini sudah kita laksanakan untuk PTSL, kita sudah menghasilkan banyak desa di tahun 2021 nanti dihasilkan 112 desa lengkap, harapannya seperti itu. Kemudian di 2023 seluruh desa di wilayah Kabupaten Jepara sudah bisa menjadi lengkap. Kemudian 2024 pemanfaatan peta, validasi dan lengkap untuk ZNT berbasis bidang tanah. Karena selama ini kita peta zona nilai tanah itu masih berbasis zonasi. Nah, nanti harapannya kalau semuanya sudah dari semua desa sudah menjadi desa lengkap, maka nanti tahun 2024 informasi zona tanah itu bisa disajikan berbasis bidang. Dan seperti tadi disampaikan Pak Bupati, no gap, no overlap. Desa lengkap memang salah satu syarat desa itu dideklarasikan menjadi desa lengkap, itu salah satunya no gap, no overlap. Baik, Bu Maya matur nuwun ke Pak Bupati nih. Pak Bupati, program Trisula ini akan bisa berjalan dengan baik apabila ada satu komitmen dan sinergi dari ketiga unsur ini Pak Bupati. Nah, ini Pak Bupati melihat sejauh ini kerjasama supporting antara ketiga elemen ini di Jepara seperti apa Pak Bupati? Ya, jadi kita tentu ya kalau kita berbicara tiga komponen tadi yang mempunyai satu tugas pemangku kepentingan, ini kita tentu pemerintah daerah ini ya menyiapkan soal data-data, gitu kan. Data-data ini yang dibutuhkan oleh untuk melakukan sebuah pelaksanaan program ini. Juga kemudian membuat sebuah kebijakan membuat kebijakan untuk mendukung atau mendorong kegiatan tersebut serta mengalokasikan anggaran tentunya. Berbicara soal anggaran ini tentu menjadi sebuah komitmen karena kebutuhan ini sebenarnya tidak semata-mata menjadi kepentingannya teman-teman yang ada di BPN, tapi adalah menjadi sebuah kepentingan bersama termasuk warga masyarakat Jepara. Nah, tentu ini bagian komitmen daripada pemerintah untuk mendorong serta seberapapun kemampuan keuangan daerah untuk menyiapkan sebuah anggaran
dalam bentuk pelaksanaan program Trisula itu sendiri. Saya kira itu. Pak Bupati. Baik ke Mbak Rini. Tadi sampaikan Pak Bupati bahwa program ini tidak semata-mata kepentingan dari BPN, tapi juga kepentingan dari masyarakat itu sendiri. Nah, ini Bu Rini bisa dijelaskan, ini manfaat program Trisula ini bagi masyarakat seperti apa, dan program apa saja yang ada di Trisula ini, Mbak Rini, monggo. Oke, terima kasih Mas Arif. Mungkin terkait dengan manfaat dari program Trisula bagi masyarakat, dan pemerintah daerah juga untuk pemerintah desa. Untuk secara umum bagi pemerintah kabupaten atau pemerintah daerah tentunya sebagai penentuan arah pengambilan kebijakan berbasis visual, gitu. Juga sebagai dasar pembuatan berbagai peta tematik. Itu juga peta tematik maksudnya juga apa itu? Mungkin terkait dengan peta daerah bencana, peta industri atau peta lokasi pariwisata maupun berarti sudah berdasarkan terpetakan itu ya? Iya, tentunya sesuai dengan temanya gitu ya. Mungkin juga sebagai gambaran sebagai itu gini, misalnya peta bencana itu yang rawan di daerah mana gitu, industri nanti terpetakan di wilayah mana gitu. Tentunya begitu. Mungkin juga sebagai integrasi antara big data dalam satu portal itu juga sangat penting karena memang permasalahan pertanahan memang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat kompleks sekali. Juga bisa sebagai dasar pertimbangan penyusunan rencana detail tata ruang RDTR itu juga sangat-sangat penting juga, termasuk dalam dasar pertimbangan pelayanan publik yang ada di ini OSS itu One Single Submission itu juga. Dan sebagai sumber informasi berbagai potensi daerah dalam rangka kemudahan investasi, termasuk dalam monitoring lahan pangan pertanian berkelanjutan atau LP2P itu. Untuk pemerintah desa tentunya juga sangat-sangat banyak manfaatnya Mas Arif ini. Yang pertama terkait dengan bahan dasar penentuan pembangunan desa dalam musrenbang, itu juga bisa menjadi dasar pertimbangan-pertimbangan di sana untuk percepatan updating data desa, dan sebagai dasar pembuatan berbagai peta tematik tadi sesuai dengan kebutuhan desa maupun sebagai pembangunan database lengkap desa. Ini memang sangat-sangat diharapkan oleh masyarakat, hanya memang yang sangat diharapkan nanti adalah tindak lanjut dari rekan-rekan di BPN untuk lebih ini lagi untuk program kegiatannya maupun sosialisasinya secara masif ke masyarakat, di dalamnya tentunya pemerintah desa. Baik, Mbak Rini matur nuwun. Baik, Kang Mas Mbak Yu, dialog interaktif bersama Bapak Bupati Jepara, Bapak Haji Dian Kristiandi, bisa juga disaksikan lewat live Facebook di Kartini, juga bisa berinteraksi langsung lewat line telepon. Nasya, mungkin bisa dibacakan WA atau SMS yang sudah masuk. Ada satu komentar di akun Facebook siang hari ini, Pak Arif, dari Ameng Fairis. Pak Bupati, untuk tanah kapling Bulak Baru itu kok nggak bisa dibikinkan sertifikat ya? Itu gimana Pak? Adanya hanya tupi katanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Nasya. Pak Bupati. Baik, kalau itu menjadikan tanah kafling yang dimaksudkan ini oleh pengembang, tentu ini yang menjadi tanggung jawab, yang punya tanggung jawab untuk menguruskan adalah mereka para pengembang. Sebenarnya bisa kalau memang tanah yang ada di sana ini secara statusnya jelas. Nah, saya khawatir mungkin yang dimaksudkan ini tanah kafling yang seperti apa gitu. Tanah kapling yang seperti apa? Nah, kapling kalau misalnya pinggiran lampiran pantai terus kemudian di sepadan pantai itu juga di kapling-kapling begitu memang tidak bisa karena statusnya adalah tanah negara seperti itu ya. Nah, ini pertanggungjawaban kapling ini yang dimasukkan seperti apa? Perlu diperjelas dulu gitu. Kalau itu merupakan sebuah perumahan, kawasan perumahan, tentu pengembang ini yang menjadi mempunyai tanggung jawab untuk itu, saya kira itu. Oke, Pak Bupati Maturun. Pak Muji mungkin ada. Ya, terima kasih. Tolong nanti mungkin Ibu bisa membawa datanya ke kantor kami untuk kami pelajari. Dan selama ini begini Ibu, jadi kalau untuk apapun kegiatannya masuk kaplingan itu kami tetap mengacu ke tata ruang, sesuai atau tidak dengan tata ruang. Jadi kalau memang tata ruang ini itu lahan hijau ya nggak bisa gitu Pak. Jadi mungkin itu pertama terkait dengan tata ruang. Kalau itu masuk zona hijau yang nggak boleh, ya emang nggak boleh kan itu. Nah, nanti silahkan mungkin cari lokasi lain yang memenuhi syarat yang sesuai dengan tata ruang gitu Pak.
Ya, ya, ya. Pak Muji Maturun. Rasya? Iya Pak Arief, ini ada satu dari Ian katanya, Pak kalau mengikuti PTSL itu bayar nggak sih bikin sertifikatnya? Baik. Kalau PTSL ini 150.000 ya Pak ya? Iya Pak, itu dana persiapannya Pak. Iya, jadi mungkin kalau ini yang bisa menjelaskan komponennya ini Pak Kepala BPN ini. Ya. Jadi berapa sih besaran untuk membayar program PTSL itu sendiri? Ya, terima kasih Pak. Untuk PTSL itu kan sudah dianggarkan dari APBN ya. Itu yang biaya yang ditanggung oleh APBN itu meliputi penyuluhan, pengukuran, pengumpulan data yuridis, pemeriksaan tanah, penerbitan SK, dan penerbitan sertifikat. Sementara ada komponen biaya itu yang menjadi tanggung jawab dari pemohon, yaitu diantaranya pembuatan dan pemasangan patok tanda batas, materi-materi, akte PPAT bila diperlukan, PPH dan BPHTB apabila ada, itu ditanggung oleh peserta. Kemudian berdasarkan SKB 3 Menteri, itu Menteri ATR BPN, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pemuda Daerah Tertinggal dan Migrasi, itu ditetapkan untuk Jawa dan Bali, itu untuk biaya persiapan itu 150.000. Namun demikian apabila itu dirasa belum cukup, maka sebenarnya Pemda itu mengalokasikan APBD-nya. Namun demikian apabila itu pun juga tidak terjangkau, jadi belum ada, itu Pak Bupati bisa mengeluarkan Perbup tentang biaya tambahan yang harus disiapkan berapa. Dan saat ini Perbup tersebut sedang dalam proses Pak. Mungkin dalam waktu dekat sudah terbit sehingga nanti itu bisa sebagai acuan Pak. Jadi berapa biaya persiapan yang harus disiapkan oleh pemohon. Itu nanti sudah ditetapkan oleh Pak Bupati dengan Perbupnya Pak. Demikian Pak. Sudah ditentukan berarti Pak? Ya. Baik Pak Muji Maturun. Kembali ke Pak Bupati nih Pak Bupati. Ya. Ini selain Trisula, ini juga kita ada program PTSL. Nah, ini Pak Bupati mohon pandangan Pak Bupati sejauh mana ini keberhasilan PTSL di Jepara hingga saat ini Pak Bupati? Ya, keberhasilan PTSL ini memang sangat tergantung dari komitmen teman-teman petinggi ya. Teman-teman petinggi, tapi rata-rata ini saya juga bisa sangat memahami bahwasanya mereka ini agak ada rasa keraguan ketika regulasi mengatakan pembiayaan PTSL itu sejumlah 150.000, tapi kenyataan di lapangan pembiayaan ini mungkin lebih. Oleh karenanya tadi disampaikan Pak Muji bahwasanya kita menyiapkan sebuah regulasi untuk mengatur ini, sebuah Perbup itu kira-kira berapa besarannya yang dibutuhkan di lapangan sehingga semuanya itu nanti akan bisa melaksanakan dengan nyaman, menghilangkan keraguan tadi. Menghilangkan keraguan, ketakutan, dan tentu ini akan ada satu komunikasi dengan teman-teman aparat penegak hukum ya di dalam rangka memahami aturan-aturan sehingga tidak kemudian ini menjadikan subjektivitas atas mungkin pelaksanaan yang dianggap, ini sekali lagi dianggap itu melebihi daripada batas-batas kewajaran yang ada di lapangan. Ini memang sangat-sangat perlu kehati-hatian, perlu kajian, perlu cek lapangan bahwa sebenarnya berapa sih kebutuhan yang dibutuhkan betul untuk pelaksanaan program PTSL ini. Karena memang aturan undang-undangan mengatakan bahwa untuk warga masyarakat pemohon ini dengan membayar 150.000, tapi kenyataannya memang kurang. Ya kalau kita bayangkan misalnya satu petak lahan ini dengan luasan yang cukup luas begitu, kemudian tuku patok papat wae nek siji 50.000 wis 400 gitu kan. Menyiapkan dokumen dan seterusnya itu sudah berapa begitu. Lah kira-kira lah walaupun mereka teman-teman yang ada di desa itu juga sudah mendapatkan honor, mungkin mendapatkan gaji misalnya begitu, tapi umpama tuku rokok kan yo mestinya wajar lah ya itu untuk kita juga bantu mereka begitu. Nah, hal yang demikian ini memang belum diatur, oleh karenanya tadi disampaikan mungkin kita akan melanjutkan soal aturan ini sampai ke peraturan Bupati. Gitu. Pak Bupati, Maturun, ini sementara sudah ada yang mau bergabung bersama kita. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Pak Arief. Oh, Mas Seto ini. Dengan Seto Benset yang ada di Dongos, Pak Arief.
Iya, Mas Seto, monggo. Ini bisa langsung ke Pak Bupati atau ke Pak Kepala BPN. Monggo, Mas Seto. Dua-duanya Pak Arif. Mohon maaf Pak Arif kurang mendekat dari mikrofon Pak Arif. Oh ya. Ya, lanjut Mas Seto. Mantap kalau di radio saya. Yo Mas, piye kabare Mas? Oh, saya Pak Bupati, kapan calon bupati lagi? Lah wong iki wae durung lebar kok. Monggo. Iya. Terima kasih waktunya Pak Arif. Ya. Yang pertama, ini karena lama tidak ada dialog di Radio Kartini Pak Bupati, Pak Arif, saya rasanya kangen. Ya. Langsung saja, PTSL di lapangan itu tidak sesuai keputusan 3 menteri Pak Bupati. Keputusan 3 menteri itu Pulau Jawa itu 150 kalau tidak salah. Tidak sesuainya gimana Mas Seto? Di lapangan tidak bayar 150, ada yang 600, ada yang 500, seperti itu. Alhamdulillah, Dongos 150 tidak ada biaya apapun. Berarti kan sudah sesuai ya? Ya, sesuai dengan keputusan 3 menteri Pak Arif. Alhamdulillah saya juga ikut PTSL pertama di Dongos. Oke. Yang kedua ini saya disuruh untuk mewakili masyarakat Dongos yang mendapatkan rumah tidak layak huni atau RTLH Pak Bupati. Iya Mas. Ini mohon maaf, masyarakat Dongos yang dapat bantuan rumah tidak layak huni atau bedah rumah itu yang RTLH itu Pak Bupati sudah dibongkar sudah ada 1 bulan. Katanya cairnya itu tanggal 24 Agustus disuruh bongkar, disuruh golek dino yang sewu, sampai sekarang sudah dibongkar dan mangkrak, belum ada materialnya sama sekali yang datang, dan yang punya rumah sudah pada tidur di kebun Pak Bupati. Terus yang Mas dikasih datanya ya. Iya. Untuk ada mungkin RT RW dan anu Pak Mas Seto. Penerima RTL yang ini yang Bu Mari, namanya Bu Siti Mari. Siti Mari. Yang Siti Mari, ya. kemarin diajukan 35 juta atau berapa robo itu sama saya sama Pak almarhum Bapak Imam Bujali dulu. Terus saya tanyakan ke Disperkim, katanya bulan Agustus akhir kemarin, tapi sampai sekarang belum Pak Bu Siti Mari. Alamat RT RW-nya? RT 1 RW 2. Terus ditanya, iya Dongos RT 1 RT 2 nama Ibu Siti Mari. Ini terlantar Pak karena bikin rumah sementara itu di kebun Pak, sedangkan yang rumahnya sudah dibongkar. Baik. Ditanyain untuk dari Disperkim untuk Mas Yanu, saya tanya, katanya bulan Agustus akhir. Pas saya tanya itu tanggal 28 Agustus saya tanya, sampai sekarang belum ada laporan sama sekali. Kalau dari pemerintah desa Dongos apa itu namanya, ngenteni tukangi Mas, katanya seperti itu. Mosok Pak nukangi itu, ngenteni tukangi seperti Pak. Pembongkaran dilakukan sopo Mas? Pembongkaran warga Pak. Warga ya. Iya. Tapi atas pengetahuan pihak desa enggak? Iya, ada dari pemerintah desa. Baik. Seperti itu. Ini nangis Pak. Piye masih to iki Mas krono dialog Bupati Mas nang Ratu Kartini, coba tanyakan pada Pak Bupati Pak Dian Krisdiandi, seperti itu. Iya Mas. Ada yang lain? Iya, yang terakhir ini Pak Bupati untuk menanyakan, mohon portal Bupati diaktifkan Pak. Baik, kuwi urusan Mas Arif kuwi. Ya. Dan untuk Pak Arif Dermawan, mohon untuk Radio Kartini ini kayak saya jalan kemana-mana agak ngeses Pak, tidak bisa jernih kayak dulu. Mas Seto, Mas Turun, ini sedang ada perbaikan teknis memang.
Iya, terima kasih Pak Arif, Pak Bupati, salam kangen, sedoyo. Iya Mas, sehat selalu yo. Nggih. Nggih, matur nuwun Mas Seto didongos Pak Bupati. Ini Baik, respon dari Mas Seto. Tadi juga sudah kita sampaikan ya, memang dari SKP itu dengan angka 150 ya, 150. Sudah kita jelaskan Mas Seto, tuku patok 200 lho nek patang pojok-pojok kuwi kan sijine 50 di pasaran itu. Nah, mosok Pak Carik perangkate kon duduki kan gitu kan. Kan kuwi ngeduk patok barang ini kan ya tenaga kan gitu kan. Mesti ada butuh pembiayaan untuk itulah. Maka ya bila mana ada desa yang bisa melaksanakan itu, saya kira desa ini sangat luar biasa baiknya, kegotong royongannya ini patut dicontoh memang. Patut dicontoh. Namun demikian kita juga mesti ya masa sih nggak ada perhatian buat teman-teman gitu kan yang ada di lapangan itu, sehingga makanya kalau ada yang menentukan besarannya, saya kok meyakini bahwa itu sudah ada satu kesepakatan. Namun demikian untuk menghindari semua aturan-aturan yang supaya itu yang dilakukan tidak melanggar aturan, maka tadi disampaikan sudah ada pembahasan terkait dengan penyiapan peraturan bupati untuk menentukan berapa besarannya. Jadi kalau dari 3 menteri menyampaikan itu 150, ini tentu kita juga harus paham karena Pak Menteri ini membuat sebuah aturan ini secara umum begitu ya. Dan lebih spesifik mungkin kita akan mengatur teknisnya noto ngeduk patoke kepiye, ragate piro, ngukur iki karo sapa, ragate piro, itu nanti kita atur dari peraturan bupati. Saya kira itu mungkin yang sisi itu Mas Seto. Kemudian yang RTLH nanti saya coba segera cek ini biar langsung dicek lapangan oleh Mas Arif. Mungkin kalau pencairannya ini belum ya, ini proses administrasi saya kira itu mungkin. Jadi agar supaya nanti pihak kami dari Pemkab yang hari ini mungkin diwakili untuk teknisnya Dinas Permukiman, Perumahan Permukiman, ini nanti kita akan lakukan pengecekan sehingga diharapkan Bu Siti Mari ini nanti segera untuk dibuatkan sesuai dengan alokasi anggaran yang sudah diberikan kepada Bu Siti Mari melalui programnya Disperkim. Matur nuwun informasinya Mas Seto, segera kita tindak lanjuti nanti ini setelah acara dialog ini. Baik Pak Bupati, matur nuwun. Mas Seto Didongos juga terima kasih atas informasi dan masukannya. Baik, ini ke Mbak Rini. Terkait dengan ini program Trisula, Mbak Rini, mungkin bisa disampaikan berapa besar anggaran yang disediakan untuk mensupport program ini dan untuk apa saja ini peruntukannya ini? Okay. Mas Arif mungkin terkait dengan program Trisula tadi sudah saya sampaikan bahwasanya ini memang program baru. Okay. Untuk anggaran Pak Bupati memang siap, tetapi untuk teknisnya ini nanti akan kami koordinasikan dengan teman-teman di BPN, bentuk kegiatannya seperti apa maupun anggaran yang akan diperlukan untuk kegiatan ini nanti berapa. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut ngaten. Mbak Rini, matur nuwun. Pak Muji, ini untuk program Trisula dan PTSL ini bisa diikuti semua desa dan kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Jepara. Bisa Pak, untuk PTSL itu emang kita merencanakan semua desa Pak, semua desa sampai dengan tahun 2023 itu semua harus sudah bersertifikat Pak. Kemudian untuk Trisula demikian pula nanti semuanya Pak. Namun demikian mungkin mengingat anggaran dan lain dan juga SDM mungkin untuk Trisula ini nanti mungkin kita laksanakan bertahap mungkin Pak. Mungkin tahun 2022 mungkin sekian desa atau sekian kecamatan, nah, tahun berikutnya lagi jadi bertahap Pak. Karena juga itu tadi mengingat kondisi anggaran dan juga kondisi SDM Pak. Karena di BPN itu juga di samping kita rutin juga ada PTSL juga Pak. Jadi tentunya nanti itu yang mempengaruhinya Pak. Ya Pak, dalam pelaksanaan program ini mungkin berbicara tentang kendala mungkin ya Pak Puji. Mungkin masih adakah kendala yang ditemui dan seperti apa itu kendala yang ada? Kalau untuk Trisula gini Pak, itu kan pertama kan data-data itu kan selama ini kan masih belum sama ya, antara mungkin Pemda, desa dan BPN. Nah itu nanti kita akan disatukan Pak. Jadi mungkin bisa terbentuk peta tunggal Pak,
peta tunggal. Jadi nanti semua sama Pak. Jadi untuk perencanaan pembangunan itu bisa sama mengajunya gitu. Kemudian untuk PTSL Pak selama ini yang kita hadapi Pak, pertama ya ini Pak untuk Jepara ini memang Pak, animonya itu masih termasuk rendah Pak. Jadi rendah ya Pak? masih rendah Pak. Karena seperti kemarin tahun 2018 contohnya atau 2019 lah, kita tuh sebenarnya ditargetkan sertifikat itu 56.000 Pak, tapi realisasinya cuma 35.000 sekian Pak, masih rendah Pak animonya kalau untuk Jepara. Kira-kira faktor penyebabnya apa ya Pak Muji ya ini sehingga animo dan mungkin support dari masyarakat kurang begitu antusias itu? Sebenarnya kita sudah gencar melaksanakan sosialisasi. Itu dalam penyuluhan itu juga kadang kita tunggu gini Pak, ada juga masyarakat bilang gini, uang itu lemah-lemah ku dewe orang raya gitu Pak, ada yang bilang begitu Pak. Jadi gitu, ada seperti itu. Persepsi seperti itu. Iya, jadi uang itu tanah-tanah ku dewe orang raya gitu Pak, seperti itu. Gitu. Mungkin padahal dengan program ini kan sangat diringankan ya. Oh betul Pak, syaratnya ringan, biaya juga relatif ringan kalau dibanding dengan yang rutin ya. Juga waktunya kan pasti jadi Pak, 1 tahun itu pasti jadi ya. Nah ini memang kita perlu Pak lebih intensif lagi Pak penyuluhan kepada masyarakat Pak. Iya. Samping itu juga Pak, ada juga beberapa yang Pak, pemilihnya itu merantau Pak. Boro ya Pak. Iya merantau, kemudian ada juga yang luar kota sehingga kami juga kesulitan, desa pun juga kesulitan menghubungi Pak itu. Seperti itu. Padahal tadi seperti disampaikan Pak Bupati dengan tanah yang sudah bersertifikat ini mempunyai nilai ekonomis di samping kepastian hukum tadi ya Pak Bupati. Iya betul ya. Menjadi modal misalnya akan berusaha itu. Istilahnya di sekolah kan Pak. Iya itu ya. Baik Pak. Nasya masih ada mungkin WA atau dari Facebook yang Baik Pak Arief. Ada satu pertanyaan ini dari Supri yang ada di Teluk Wetan. Assalamualaikum Pak Bupati, mau nanya nih, kriteria objek tanah yang dapat ditetapkan sebagai objek penerima PRONA itu seperti apa? Mungkin PTSL yang dimaksud. Mas Supri di Teluk Abor, Maturun. Teluk Wetan ya? Teluk Wetan, sorry. Saya kira itu ya, jadi semua bidang bisa masukkan program ini ya Pak Muji. Ya, bisa Pak. Jadi itu Mas Supri tidak ada kriteria khusus saya kira untuk pendaftaran PRONA yang dimasukkan tadi atau PTSL itu ya. Jadi untuk semua bidang tanah itu bisa masuk di dalam program tersebut gitu. Mungkin bisa namanya. Iya, Bu Maya. Ya. Baik, menambah sedikit dari apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati. Pada prinsipnya semua objek tanah itu bisa didaftarkan dengan ketentuan yang pertama itu yang bisa didaftarkan untuk didaftarkan menjadi sertifikat itu untuk tanah-tanah yang belum bersertifikat, karena ini programnya adalah pendaftaran tanah pertama kali, jadi khusus untuk tanah-tanah yang sama sekali belum pernah didaftarkan atau belum bersertifikat. Kalau perubahan nama tidak termasuk dalam program ini? Tidak termasuk dalam ini. Kemudian tidak sedang dijaminkan, kemudian tidak dalam keadaan sengketa atau tidak ada sengketa di manapun. Jadi ada semacam surat pernyataan begitu? Iya, ada surat pernyataan penguasaan fisik yang menyatakan diantaranya adalah tidak dalam keadaan sengketa. Yang pasti tanah hak milik sendiri ya Bu ya? Iya, jangan punya orang lain didaftarkan ya, tentu seperti itu. Demikian mungkin saya nambahkan sedikit Pak. Baik Pak Muji. Jadi betul, jadi pada prinsipnya semua desa bisa mengajukan PTSL. Namun demikian karena juga terkait dengan target Pak, kita tuh kan ada target PBT, SHT, sehingga untuk PTSL ini memang PBT dan SHT tadi apa Pak? PBT peta bidang tanah, SHT sertifikat atas tanah. Jadi kita tuh ada itu Pak, ada target itu Pak, harus terpenuhi, sehingga untuk PTSL ini dari kita biasanya Pak membuka terus penjualan secara umum, kemudian nanti tiap desa itu mengajukan permohonan ke kita, kemudian kita seleksi. Nah itu yang menjadi prioritas pertama ini Pak, desa-desa yang belum bersertifikatnya yang banyak Pak, yang C-nya masih banyak itu kita dulukan dulu, sehingga harapannya target SHT-nya tercapai gitu Pak. Kalau kita
mengambil desa yang sudah baik sertifikat, nanti kita target nggak tercapai Pak, jadi itu. Pertama itu, kedua kan kita sekarang setidaknya desa lengkap Pak, bukan lagi sporadis. Kalau dulu kan sporadis Pak, jadi dulu desa itu bisa aja ngajukan, misalnya di desa A jumlah yang belum sertifikat ada 1.000, itu boleh ikut 200 Pak. Tapi kalau sekarang itu diharapkan ikut semua Pak, jadi nanti semua bidang tanah itu dukung semua Pak, baik yang ikut maupun tidak. Nah yang tidak ikut itu sih maksudnya itu Pak, yang ke PBT Pak, maksudnya ke PBT itu. Nah itu diharapkan yang sekarang ini statusnya PBT, tahun depan tuh bisa ikut sertifikat Pak, gitu Pak. Kemudian Pak, untuk yang Teluk Wetan sebenarnya tahun ini kemarin sudah nih Pak, sudah ikut Pak. Namun demikian seperti tadi saya sampaikan bahwa karena saving itu Pak, saving anggaran, sehingga dengan sangat terpaksa desa Teluk Wetan ini kita tunda Pak. Jadi bukan kita batalkan, jadi kita ikut tahun depan Pak. Nah tahun depan tuh kita prioritaskan Pak. Kemarin udah kita sampaikan, monggo tetap berjalan terus, disiapkan datanya, sehingga begitu nanti di Paturun kita proses, sehingga diharapkan awal-awal tahun sudah bisa selesai Pak, yang Teluk Wetan ini Pak. Sepanjang sekarang ini sudah siap gitu Pak. Jadi untuk Teluk Wetan memang kita Pak, prioritaskan tahun depan Pak. Jadi kalau sekarang sudah siap datanya dan lain-lainnya, nanti begitu di Paturun kita harapkan ya paling tidak bulan Maret itu sudah selesai Pak. Bisa selesai lebih dulu menurut saya daripada yang lain gitu Pak. Mungkin itu Pak, itu tambahan saya Pak. Pak Muji, Pak Bupati, ini ada hal yang menarik. Tadi Pak Muji nyampaikan terkait dengan sosialisasi sudah gencar dilaksanakan oleh BPN misalnya. Tapi mungkin memang sebagian warga masyarakat masih ada satu persepsi yang berbeda tentang program pensertifikatan ini. Nah, mungkin Pak Bupati ada semacam tips-tips, mungkin masukan agar Pak Bupati kan tahu persis karakter warga masyarakat Jepara yang sudah memang bersinggungan langsung dengan warga masyarakat, sehingga bisa merubah mindset atau persepsi warga masyarakat Jepara ini Pak, sehingga bisa ikut mendukung program pensertifikatan ini. Baik, ya gini Mas Arief, ini sebelum ke warga masyarakat tentu untuk melakukan upaya dorongan ini memang kita sebenarnya mengajak ke jajaran pemerintah desa ya. Pemerintah desa untuk betul-betul memahami bahwasanya kebutuhan untuk pensertifikatan tanah ini tidak hanya kebutuhannya warga tadi, nanti kalau sudah ke warga nanti kita akan ngomong ke warga itu, tapi juga menjadi kebutuhannya teman-teman pemerintah desa di dalam rangka pencatatan akta tanah itu juga dari mapping dan seterusnya ini untuk kebutuhan lanjutannya gitu ya. Itu di desa juga memang menjadi satu kebutuhan real gitu. Maka hanya kebetulan memang kalau ini dilakukan secara masif dengan mungkin jumlah peserta sosialisasi yang cukup tinggi itu tidak memungkinkan karena memang pandemi ini membatasi kita untuk melaksanakan hal tersebut. Jadi saya yakin untuk setelah nanti pandemi ini kita bisa atasi begitu, entah penyakitnya memang benar-benar hilang atau kita mampu melakukan pengobatan dan vaksin dan seterusnya, maka dengan kebiasaan baru atau kenormalan baru nanti kita akan dorong untuk teman-teman perangkat desa dan jajaran RT RW setiap ono rapat RT-nan ngomong kenang kono bahwa ini adalah kebutuhan kita. Lek yu sampai niki kan yo ora ngerti. Sesuk iki misalnya sing di tanah nang pinggir dalan, tiba-tiba tanahmu iki dijiko. Lah kan ra duwe bukti. Nah, kayak begitu misalnya itu loh. Jadi, ayo ono pelebaran jalan ini atas keinginan warga sendiri agar supaya tanah ini menjadi lebih mahal nilai ekonomisnya, misalnya begitu kan. Tapi kalau kita ini tanah belum bersertifikat, itu yang nanti jadi uber-uberkan kayak begitu. Nah, maka oleh karenanya ini kita mengharapkan melalui program-program di masing-masing RT RW nanti Pak RT Pak RW sosialisasi apapun. Kita minta info dari desa atau kapan ada pengajian, kapan ada kumpulan RT itu sudah kita laksanakan sama Pak, sudah kita laksanakan Pak, sudah itu sudah. Radio Kartini juga siap Pak. Nah, oh ya, nawarin itu. Ya, sudah ya. Siap jadi mitra untuk mensosialisasikan. Saya itu satu respon yang baik sekali. Nah, saya masih adakah lagi? Cukup Pak Ari. Warga masyarakat Jepara, kemungkinan yang kemarin itu
belum mendaftarkan sertifikat. Kebetulan kalau yang di tahun depan desanya ditunjuk lagi sebagai lokasi PTSL, kami harapkan masyarakat bisa memanfaatkan program ini sebaik-baiknya. Semuanya daftar, harapannya seperti itu Pak, sehingga harapan dari pemerintah di tahun 2025 semua bidang tanah di seluruh wilayah Indonesia itu bersertifikat itu bisa tercapai. Demikian Mbak. Bu Maya, terima kasih. Baik Kang Mas Bayu, tidak terasa ini sudah 1 jam kita ikuti acara ini. Pak Bupati, sebagai pemungkas acara ini mungkin ada closing statement dan pesan-pesan dari Pak Bupati untuk seluruh warga masyarakat Jepara. Nggih. Jadi begini Mas Arif, niki para ibu bapak sedulur-sedulur kula kabeh niki. Bahwa program-program yang dilakukan oleh BPN ini sebenarnya adalah untuk membantu kita semua. Membantu kita semua. Maka ayo bareng-bareng kita dukung. Wong ini PTSL juga masih sampai tahun 2023 kan? Iya. Nah, aja ono 3 tahun kesempatan yang langka loh ini. Belum tentu juga nanti setelah 23 itu ada lagi yang program seperti ini. Wes murah, gampang begitu kan. Nah, ini ayo bareng-bareng, manfaatnya luar biasa. Tadi lah sudah saya sampaikan di depan begitu. Daripada engko nang mburi ono persoalan durung mesti awak dhewe iki nek misale kapundhut duwe anak putu ndadekke persoalan karo anak putune, karo dulur-dulure kan begitu. Nah, makanya ini ayo program ini kita bareng-bareng sukseskan, bukan untuk mensukseskan siapa-siapa, tapi untuk menjaga kebutuhan kita sendiri agar supaya di belakang nanti tidak ada persoalan-persoalan terkait dengan tanah-tanah yang kita miliki bersama begitu. Saya kira itu mungkin. Pak Bupati, sungguh luar biasa dan sangat penting apa tadi yang sudah disampaikan Pak Bupati. Kang Mas Bayu, demikian tadi akhir dari dialog interaktif kita bersama Bapak Bupati Jepara. Untuk itu sekali lagi terima kasih pada Pak Bupati sama-sama atas waktunya di studio Radio Kartini. Pak Muji, Bu Maya dan Mbak Rini juga atas sedianya hadir di studio Radio Kartini. Tadi Nasya menyampaikan ditunggu nanti karena Radio Kartini siap untuk kolaborasi untuk ikut mensukseskan program Sekolah dan PTSL ini. Baik, Nasya, saya kira demikian kita cukupkan. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dian, Pak Bupati.